Perkenalkan, saya Bardatan Lutfi Aifa dari Departemen Neurologi. Hari ini kita mau belajar mengenai Central Neurogenic Respiratory Failure. Kalau boleh tahu ini tahun berapa ya, Bede? Tahun kedua? Tahun ketiga? Tahun ketiga tapi bloknya blok 2, betul? Blok 2.6. Oke, tahun ketiga ya, berarti tinggal berapa? 1,5 tahun lagi ya? Mulai masuk tahun ketiga bulan apa kemarin? Agustus, oke, baru saja ya. Soon berarti, baik. Berarti aku sudah cukup paham banyak ya mengenai anatomi dan lain sebagainya, tentang sistem tubuh dan juga fungsinya. Insya Allah sudah lebih paham ya karena sudah tahun ketiga. Oke, jadi untuk sesi ini nanti akan ada 2 sesi ya. Yang pertama oleh kami dari Departemen Neurologi, nanti lebih mengenai yang outline yang saya jelaskan nanti adalah mengenai mekanisme sentral dari pernapasan, kemudian kalau terjadi gangguan di sana nanti pola-pola nafasnya seperti apa dan apa saja yang bisa menyebabkan seperti itu. Nah, nanti untuk sesi selanjutnya oleh bagian anestesi yang nanti akan lebih membahas ke arah penyebab lainnya ya. Jadi penyebab lebih ke metaboliknya seperti itu, tapi yang akan mewakili fungsi sentralnya dan bagaimana terapinya seperti itu outline-nya kurang lebih. Baik, kita mulai ya. Oke, jadi kita sedikit refresh dulu ya mengenai mekanisme sentral dari sistem respirasi. Oke, ada yang ingat nggak sistem respirasi yang otonom itu ada di mana? Ada yang ingat? Ada yang asisten anatomi dong harusnya? Di mana? Di mana? Pons, betul. Ya, pons dan medula ya, di brainstem ya intinya ya. Oke, jadi ini adalah gambaran dari brainstem ya. Brainstem terutama di sini adalah pons dan medula oblongata. Nah, jadi di pons itu di bagian upper pons itu ada yang namanya pneumotaxic center. Ada pneumotaxic center, kemudian ada apneustic center yang di lebih bawah. Jadi pneumotaxic center ini adalah satu pusat terutama pusat yang menghaluskan gitu ya, menghaluskan perpindahan antara inspirasi ke ekspirasi gitu. Jadi kalau kita misalnya nafas terus mau ke ekspirasi, nah itu yang mengatur adalah si pneumotaxic center yang di sini ya. Kemudian apneustic center ini adalah pusat dari inspirasi yang mengatur inspirasi. Oke, jadi bisa dibayangkan ya, kalau ini upper pons, ini pons yang lebih bawah. Jadi misal ada kerusakan di pneumotaxic center, maka apa yang terjadi? Tadi pneumotaxic dia memperhalus fine tune dari respirasi. Jadi dia berperan dalam peralihan gitu ya, peralihan dari inspirasi ke ekspirasi seperti itu. Berhenti kemudian beralih ke ekspirasi. Sedangkan si apneustic center di sini adalah pusat dari inspirasi. Jadi apa yang terjadi kalau pneumotaxic centernya rusak? Nggak bisa ekspirasi dengan maksimal. Tadi ya kan ekspirasi terus. Jadi makanya namanya pola nafasnya adalah apneustic ya. Apneustic itu pola nafas yang kayak orang mau meninggal tuh Dik. Udah satu-satu ya, kita sebenarnya nafas satu-satu itu nafas apneustic ya. Jadi inspirasinya panjang gitu, kemudian ekspirasinya kurang maksimal. Biasanya kalau teman-teman mungkin nanti akan sering melihat ya, kalau udah koas gitu, udah tau lah tanda-tanda pasien mau meninggal itu ya, nafasnya udah mulai satu-satu, itu udah tanda-tanda lah ya, tanda-tanda mau meninggal seperti itu. Nanti lama-lama kan hafal. Oke, nah terus di sini, jadi ini tadi ada pusatnya di sini, kemudian ini di medula oblongata ya. Jadi medula oblongata di sini ada yang namanya DRG, jadi dorsal respiratory group, yang mana nukleusnya itu ada nukleus tractus solitarius di sini. Nah, di sini dia fungsinya adalah untuk salah satunya dia mengatur inspirasi juga di situ ya. Jadi dia mengatur inspirasi, ini mengatur inspirasi, kemudian dia juga menerima impuls dari kemoreseptor.
Jadi kemoreseptor nanti ada kemoreseptor yang di sentral, ada kemoreseptor yang perifer seperti itu. Jadi kemoreseptor sentral, kemoreseptor perifer. Kemoreseptor sentral dia akan menerima menerima impuls-impuls, misalnya ada penurunan pH atau penurunan peningkatan CO2 atau penurunan O2 yang ada di sel-sel di brain atau di LCS misalnya di interstitial di situ. Nah, dia akan masuk ke DRG, dorsal respiratory group, yang isinya adalah musculus solitarius. Nah, ada juga yang namanya ventral respiratory group, ya. Di sini dia agak lebih bawah, gitu. Nah, untuk yang VRG, ventral respiratory group ini dia lebih ke inspirasi dan ekspirasi. Jadi dorsal lebih ke inspirasi, sedangkan yang VRG yang ventral itu lebih ke inspirasi dan ekspirasi. Seperti itu. Nah, jadi tadi dari ini kemudian dari medula oblongata sini. Nah, di sini juga ada ini ya. Ini adalah si kemoreseptor tadi ya, kemoreseptor yang sentral. Oke. Nah, kemudian dari sini impulsnya dia akan turun ya, akan turun ke medula spinalis, ya kan? Di medula spinalis ini di sini ini ada di cervical spine dan thoracic spine ya. Jadi kita ingat bahwa paru-paru kita ya, sistem respirasi kita yang mempengaruhi terutama fungsi inspirasi kita itu kan otot-otot interkostal ya kan, dan juga otot-otot diafragma ya. Otot diafragma dia diinervasi oleh nervus phrenicus yang mana dia adalah cabang dari nervus spinalis C3 dan C5 sampai C5, C3 sampai C5 ya. Sedangkan kalau yang interkostalis maka dia cabang dari interkostalis yang mana dia dari torakal 1 sampai 11 gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau ada cedera yang mengenai si nervus ini atau di medula spinalis di segmen-segmen tersebut, maka tentu akan mempengaruhi fungsi dari otot-otot respirasi seperti itu ya. Bisa dibayangkan ya. Oke. Nah, jadi yang bawah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dari sini bisa dibayangkan ya. Jadi misalnya di sini ada ini kan ada oke, kita next dulu ya. Nah, jadi ini adalah mekanisme yang perifer. Nah, jadi di perifer ini masih sama dengan yang tadi ya. Nah, ini harusnya yang atas yang pneumotaksik ya deh ya. Saya entah kenapa ini gambarnya dari sana terbalik seperti itu. Dari sananya ya. Jadi pneumotaksik tadi yang superior ya, yang upper pons, apnotic yang lower pons. Nah, di sini ada beberapa reseptor ya. Yang pertama ada reseptor di carotid body dan juga di aortic arch ya, di arcus aorta dan juga di badan karotis ya, di di pembuluh darahnya itu, yang mana dia akan responsif terhadap penurunan O2 atau peningkatan CO2 atau penurunan pH. Kan kalau asam CO2-nya naik, dia akan jadi asidosis. Kalau asidosis ya kan tubuh merespon, dia kan berarti kekurangan oksigen gitu kan. Makanya tubuh merespon dengan hiperventilasi seperti itu ya. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, maka dia akan mengirim sinyal ke atas ya kan. Kirim sinyal ke atas, hiperventilasi ke ke yang apnotik ya. Ini harusnya bawah yang apnotik ya, yang atas yang pneumotaksik. Jadi dia mengirim sinyal ke yang apnotik untuk inspirasi ya kan, mempercepat inspirasi, kemudian di relay ke sini juga agar inspirasinya juga bisa baik. Jadi dia akan hiperventilasi seperti itu. Nah, ada juga reseptor yang lainnya. Ini misalnya di sini ada reseptor yang ada di paru. Jadi di paru ini ada beberapa reseptor ya. Ada namanya C-fibers. C-fibers ini dia di beberapa saluran pernapasan ya, termasuk di alveolus juga ada, di bronkusnya juga ada ya. Dia C-fibers ini adalah reseptor ya, reseptor sensoris dari nervus vagus ya. Kemudian ada juga namanya J reseptor. Ini adalah juxta pembuluh darah tuh. Iya, jadi pembuluh darah itu kan di situ ada ininya ya, ada antar selnya. Nah, dia ada di situ reseptornya ya. Namanya J reseptor.
juxta something, sorry aku ingat-ingat lagi. Kemudian ada juga mekanoreseptor di situ. Nah, jadi ini semua dia diinervasi oleh sinar Nggak tahu, nggak lihat mukanya. Saya pakai kerudung vagus. anaknya. Nah, dari sini dia akan menuju ke dian. Kita mana dia dari karotid. Kalau yang karotid body dia diinervasi oleh si nervus glutopharynx, sedangkan kalau yang abs aorta dia oleh nervus vagus ya. Nah, kemudian selain itu ada juga reseptor yang ada di skeletal muscle di seluruh badan gitu ya. Misalnya jadi bisa ada proprioseptor, ada mekanoreseptor, sehingga apabila kita sedang melakukan aktivitas yang berat, misalnya lari atau olahraga apapun yang berat gitu, maka akan tertangkap di sini ya kebutuhan O2-nya kan akan bertambah ya kan, karena O2-nya banyak dipakai, CO2-nya juga meningkat gitu, maka dia akan mengirim respon ke sini. Makanya kita mengirim respon ke sini ya kan, karena dia dari ekstremitas ya, dari badan, maksudnya dari badan, maka akan dikirimkan ke cornu posterior ya, cornu posterior dari medula spinalis terus naik ke atas. Kayak gitu, jadi akan ditangkap. Makanya kita akan kalau olahraga cepat gitu, kita akan megap-megap gitu kan ya, berusaha untuk nafas lebih cepat gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini hampir sama seperti itu. Jadi tadi udah ingat dong. Nah, ada lagi ya. Jadi di sini tadi tidak ada gambarnya, tapi ada juga pengaturan sentral itu selain dari medula spinalis dan juga dari pons dan medula oblongata, ada juga pengaturan dari higher functionnya, dari korteksnya juga ada, kemudian dari hipotalamus juga ada, dan dari sistem limbik juga ada. Sistem limbik misalnya kita lagi marah kayak gitu, kita lagi marah, kalau marah kan kayak gitu kan, jadi nafasnya juga jadi cepat seperti itu. Kemudian hipotalamus, nah hipotalamus itu dianalogikan dengan kayak misalnya polar bear lagi kecemplung gitu. Nah jadi dia juga akan kayak megap-megap gitu ya responnya. Atau kalau tadi misalnya dari korteks, maka jadi kalau yang di medula tadi kan dia otonom ya, sedangkan kalau yang korteks itu adalah pengaturan yang volunter ya. Kita ingat bahwa ada korteks motorik, ada korteks premotor. Di sana bila kita bisa memerintah diri kita untuk menahan nafas ya kan. Misalnya kita mau nahan nafas, mau renang misalnya, jadi kita tahan. Tapi lama-lama pasti kita akan nggak tahan gitu, karena kalau kita nahan nafas lama-lama otomatis O2 kita kan berkurang ya kan. Nah masuklah si mekanisme yang tadi masuk ke mekanisme yang sentral ke sini ya, yang nah jadi masuk ke sini ya, masuk ke sini, reseptornya ke sini, jadi dia akan karena sadar O2-nya kurang, otomatis dia akan memicu si agnostik ini untuk inspirasi lagi gitu. Makanya kita nggak bisa nahan nafas lama-lama gitu ya. Bisa dimengerti ya, kurang lebihnya seperti itu ya prosesnya. Oke. Nah jadi kalau misalnya ada kerusakan pada bagian-bagian tersebut, maka pasti akan mempengaruhi sistem pernafasan kita. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ada beberapa pola pernafasan yang sering kita temui pada kasus-kasus yang sentral. Oke, nah selain pada kelainan pada sentralnya, bisa juga kelainannya pada otot ya. Tadi kan kita sudah membahas dari sentral maupun perifer. Jadi kalau ada kelainan pada ototnya, itu juga bisa mempengaruhi fungsi respirasi tentu saja. Nah, padahal penyakit saraf itu nggak hanya sentral aja gitu ya. Dia bisa juga mempengaruhi perifer gitu. Contohnya misalnya GBS gitu ya, Guillain-Barré syndrome, atau misalnya MG, itu kan dia mempengaruhi langsung ke perifernya, ke neuromuscular junction ya kan. Nah sedangkan ada juga misalnya katakanlah meningitis atau encephalitis, di mana dia ada demam atau mungkin ada kondisinya ada infeksi sistemik seperti itu, sehingga mempengaruhi kadar O2, CO2 ya, kemudian asam basa dari darah seperti itu, sehingga otomatis akan mempengaruhi fungsi respirasi juga gitu ya. Oke, nah bisa juga mempengaruhi otot-otot bulbar. Sama ya, otot bulbar ini kan terutama dipengaruhi tadi bisa dari GBS, bisa MG, Parkinson, dia juga bisa mengaruhi otot-otot bulbar. Ingat, salah satu varian GBS itu adalah
Miller-Fisher ya kan, Miller-Fisher kan dia terutama kena di area bulbarnya ya. Ingat? Belum pernah belajar MD yang Miller-Fisher. Oke, nanti mungkin akan dijelaskan di sesi lainnya ya. Oke, jadi kalau GBS itu kan banyak variannya ya. GBS itu kan disebut sebagai apa namanya? Imitator gitu ya, bukan sih kayak 1001 wajah gitu, punya 1001 wajah karena dia bisa aneh-aneh gitu. Termasuk salah satu yang patut memenuhi itu adalah yang Miller-Fisher, di mana dia gangguan utamanya itu pada otot-otot bulbar, termasuk apa namanya Paracel 346, sehingga dia khasnya adalah ada ophthalmoplegia, ada ataxia. Oke, nah ini adalah beberapa jenis pola pernafasan ya. Di sini ada apnea. Apnea itu adalah normal breathing ya. Jadi normal breathing kan kita pelan gitu ya. Apnea itu biasanya berapa nih frekuensinya? 12 sampai 16. Ya 20, ada yang bilang 20, ada yang bilang 16 ya. Itu adalah rate normal pernafasan kita. Oke, ada juga yang namanya bradypnoe. Kalau bradypnoe berarti dia lebih pelan, lebih lambat gitu ya, tapi masih teratur gitu ya. Teratur tapi lambat, itu namanya bradypnoe. Ada juga tachypnoe. Tachypnoe itu dia dia cepat gitu ya, lebih cepat gitu, tapi masih teratur seperti itu ya. Ini bisa pada kondisi demam, cemas ya, atau exercise ya, seperti itu. Nah, ini bradypnoe bisa pada kondisi metabolik, kemudian pengaruh obat-obatan yang membuat mengantuk. Oke, kemudian sihing itu kayak tiba-tiba gitu ya, lagunya seperti itu ya. Oke, lagi kesel gitu ya. Oke, terus ada juga biot namanya. Nah, biot ini adalah dia nafasnya dia dalam gitu ya, tapi terus ada apnonya. Ini teman-teman bisa cari di YouTube tuh, ada yang mencontohkan pola nafasnya seperti itu tadi ya, jadi bisa dipelajari lagi. Oke, terus ada Cheyne-Stokes. Nah, Cheyne-Stokes ini dia dia tuh kayak nggak teratur gitu ya, kedalamannya itu nggak teratur. Kemudian setelah itu ada periode apnostik, ada periode berhenti, kemudian nggak terlalu lagi, berhenti lagi, seperti itu. Jadi kalau biot tadi kan dia dalamnya sama ya, kemudian berhenti. Kalau ini dalamnya nggak sama, jadi berhenti. Terus kayak itu pelan, pelan lagi, berhenti, gitu ya, kurang lebihnya. Nah, ada juga Kussmaul. Kussmaul ini cepat dan dalam gitu ya. Nah, cepat dan dalam ini khas pada khas pada kondisi asidosis ya. Jadi misalnya ada pada diabetik atau asidosis, kemudian pada gagal ginjal kan bisa juga ada asidosis metabolik juga bisa ya di situ. Jadi intinya pada kondisi asidosis itu nafasnya adalah Kussmaul, cepat dan dalam. Kemudian ada juga namanya central slit apnoe. Jadi dia nafas cepat seperti kayak Kussmaul itu, tapi ada periode apnonya. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah kelainan-kelainan yang ada di sentral yang bisa menyebabkan abnormalitas dari pola nafas seperti itu ya. Di sini tadi ya, kalau misalnya kelainannya ada di encephalon itu, maka pernapasannya bentuknya adalah Cheyne-Stokes ya. Cheyne-Stokes tadi kan dia yang bentuknya itu nggak teratur gitu ya, kedalamannya nggak teratur, tapi terus apnoe, nggak teratur, apnoe lagi, nggak teratur, apnoe lagi, seperti itu ya. Itu namanya Cheyne-Stokes. Kemudian hiperventilasi. Nah, hiperventilasi ini midbrain, atau bisa juga, kalau midbrain itu kan berarti dekat dengan upper pons ya kan. Tadi upper pons tadi kan di bagian yang pneumotaksik, betul, yang fungsinya memperhalus gitu kan, makanya dia jadinya bisa hiperventilasi di situ. Oke, kemudian ini rostral pons, jadi pons yang agak ke bawah lagi, tadi ada apnostik di situ, ya kan, yang center, apnostik center. Gitu. Jadi kalau ada kelainan di situ, dia bisa apnosis. Tadi ingat, apnosis itu nafas satu-satu, ingat aja. Apnostik itu nafas satu udah kayak mau apnoe gitu ya, jadi nafas satu-satu udah kayak mau orang meninggal, itu apnostik. Ya polanya gitu. Satu berhenti, kayak gitu ya. Nah, ada juga ataksik. Ataksik ini dia hampir sama dengan apnostik, tapi ada bagian yang dia agak cepat terus berhenti lagi, agak cepat berhenti lagi gitu ya. Agak cepat berhenti, jadi pendek-pendek. Itu ataksik sitting. Dia udah di lower pons. Kemudian terakhir kalau dia udah sampai di
upper medulla, maka dia udah arrest. Kalau udah arrest udah apnu, ya apnu kan udah berhenti bener-bener apnu, bukan apnostik lagi tapi apnu, udah bener-bener henti nafas gitu ya. Nah ini bisa kita pakai juga untuk menilai misalnya pada kondisi-kondisi dengan kondisi pasien dengan herniasi ya. Herniasi, ingat teman-teman kalau herniasi itu kan macam-macam, ada herniasi unkal, ada herniasi sentral. Nah nanti kayak herniasinya itu nyampe mana itu bisa kita lihat dari pola nafasnya gitu. Implikasi klinisnya seperti itu, bisa dibayangkan ya kira-kira ya. Jadi kalau misalnya kira-kira misalnya teman-teman dapat pasien dengan nafasnya seperti apa, ini bisa kira-kira oh ini kira-kira berarti ada lesinya di mana gitu. Kurang lebihnya seperti implikasi klinisnya. Oke. Nah tadi ya chain stroke, kita bahas satu-satu. Nah chain stroke ini kalau yang saya pelajari itu belum diketahui penyebab apa ya, patomekanismenya itu sebenarnya belum benar-benar diketahui gitu ya. Nah, tadi dia ada nafas yang periodik gitu, enggak teratur, kemudian ke dalamnya tidak teratur, kemudian apnostik, enggak teratur, apnostik lagi, seperti itu. Nah, dia kalau dari Academy of Sleep Medicine ini bisa didiagnosis dengan seperti kriteria seperti ini ya. Jadi minimal 3 episode dari sentral apnu atau sentral hipopnu yang diselingi dengan adanya perubahan amplitudo pola nafas setidaknya selama 40 detik, atau misalnya dalam 1 jam itu ada 5 atau lebih sentral apnu atau sentral hipopnu. Nah biasanya kalau perekaman kayak gini tuh pakai ini ya dek, terutama kalau yang pernah saya lakukan itu perekaman kalau misalnya orang tidur ya kan, kadang orang-orang dengan gangguan tidur itu kita lakukan namanya PSG. Pernah dengar PSG? Polisomnografi ya. Jadi kalau polisomnografi itu kita ngerekam macam-macam, ngerekam jantungnya, ngerekam pola nafasnya gitu, ngerekam gelombang otaknya, gerakan tangan dan kakinya. Jadi nanti kita bisa tahu apakah dia ada apnu, periode apnu atau periode hipopnu gitu. Karena salah satunya kita bisa mendeteksi apakah ada sleep apnu. Nah itu kan bisa kita deteksi dari PSG itu. Oke, terus nah ini kurang lebih seperti ini tadi ya gambarannya kalau chain stroke ya. Ini dia ada kedalamannya itu tidak sama saat bernafas, kemudian ada apnu lagi, nggak teratur, apnu lagi, seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke central neurogenic hyperventilation. Nah ini tadi ya central neurogenic hyperventilation. Jadi dia nafasnya cepat gitu ya, cepat dan dalam-dalam gitu. Nah tadi kalau cepat dalam-dalam berarti dia kelainannya ada di pneumotaksik ya. Pneumotaksik berarti dia di midbrain atau upper pons. Ya kan tadi? Ingat nggak? Ya, oke. Oke, jadi makanya di sini sebabnya, ya ini kan sebabnya di sini salah satunya adalah midbrain neoplasm, ya kan? Acidosis juga bisa. Nah, oke, jadi sama ini juga dia patofisnya adalah adanya sesuatu di tadi ya di midbrain atau di upper pons ya terutama itu, kemudian biasanya bisa ditandai dengan peningkatan PO2, penurunan PCO2 dan juga peningkatan pH. Ingat tadi kalau misalnya kondisi ini berarti di sini alkoholis karena kan tadi dia mekanisme kompensasi dari asidosis, makanya akhirnya kalau ada central hyperventilation akhirnya PO2-nya akan meningkat dan PCO2-nya akan turun seperti itu. Oke, terus dan ini lebih cukup khas untuk yang neurogenik ya, jadi bisa menyingkirkan kondisi-kondisi yang lainnya, penyebab perifer lainnya. Oke, kemudian apnostik tadi, ingat apnostik yang seperti apa? Apnostik itu yang satu-satu ya, pokoknya nafas, ingat-ingat apnostik itu nafas orang mau meninggal, jadi udah nafas satu-satu gitu udah. Nanti kalau temen lihat sekali, 2 kali pasti ingat, oh kayak gitu tuh udah nafasnya orang mau, udah sentik-sentik gitu kalau orang Jawa bilang ya, udah menjelang gitu, udah menjelang. Nah itu tadi berarti kalau dia di situ ingat berarti gangguannya ada di apnostic center, berarti dia ada di pons yang lower ya, lower pons ya, seperti itu.
Oke, nah di situ juga macam-macam. Jadi intinya tuh annihilation di tempat itu akan bisa menyebabkan, dan lesi itu kan macam-macam ya. Kalau di neuro ya, ada bisa stroke, bisa tumor, anything. Nanti kita bisa pelajar kita bisa lihat di belakang setelah ini. Nanti dikabarin. Oke. Jadi kalau nanti ditinggal. Nah, sama ya, ini seperti ini. kan memang versi ya. Jadi nafas pendek, satu kali berhenti, satu kali berhenti, satu kali berhenti gitu ya. Jadi pembatasan upper lower itu emang kurang jelas ya. Kurang lebihnya kalau misalnya, pokoknya ingat aja pneumotaxis itu yang lebih atas, apnostic itu yang lebih bawah seperti itu ya. Jadi makanya kalau midbrain sama upper pulse itu lebih ke pneumotaxis, tapi kalau yang apnostic berarti dari ya atas mulai agak ke bawah itu baru yang itu agak susah membayangkannya. Tapi kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau gangguannya lebih atas dia akan lebih ke pneumotaxis gangguannya yang di senternya pneumotaxis, tapi yang kalau di bawah udah mulai yang apnostik. Nanti apnostik setelah itu kan ataksik, setelah ataksik apnea. Ya kan, ingat gitu ya, apnea itu udah ini apa namanya? Henti nafas ya apnea tuh. Oke, biot. Oke, biot tadi agak mirip-mirip chainstok ya, cuma dia masih reguler seperti itu. Nah, ini dia inspirasi dan ekspirasi yang dalam dan reguler ya. Jadi bedanya dia sama chainstok. Kalau chainstok tadi kan dia kedalamannya tidak sama, tapi kalau yang biot ini dia inspirasi dan ekspirasi itu dalamnya masih sama, reguler kemudian berhenti, reguler berhenti. Tadi kalau chainstok kan dia enggak irregular berhenti, reguler berhenti, irregular berhenti gitu ya, bedanya sama chainstok. Nah ini bisa muncul pada kondisi intoksikasi opioid. Nah ini yang masih reguler ya. Nanti tadi kalau misalnya yang chainstok kan dia pendek-pendek, tinggi-tinggi, pendek-pendek lagi apno. Pendek-pendek, tinggi-tinggi, pendek lagi apno, seperti itu ya. Kalau dia masih reguler ya, jadi dalam apno, dalam apno, seperti itu ya. Oke. Nah ini tadi herniasi ya, jadi herniasi nanti kita bisa tahu kira-kira herniasinya udah nyampe mana, itu berdasarkan salah satunya berdasarkan pola nafasnya gitu. Bisa juga dari pupilnya gitu, bisa kita nilai. Kalau misalnya herniasi unkal itu kan pasti ukuran pupilnya kan berbeda ya, seperti itu. Oke, ataksik ya, tadi ingat ataksik berarti di mana lesinya? Ataksik itu antara apnostik dan apno gitu. Jadi di tengahnya udah satu-satu, kemudian udah mulai agak cepat lagi, terus habis itu bablas ya. Selesai. Jadi ataksik itu antara apnea, antara apnostik dan apno. Jadi udah menjelang ke medula oblongata ya kan. Tadi kan apnostic center itu dia di middle lower pons ya kan. Kemudian kalau di medula oblongata itu sudah yang apno gitu. Jadi dia in between itu ya. Testingnya di situ. Oke, nah ataksik kayak gini ya, tapi ada periode apnea. Jadi lebih nggak teratur lagi. Jadi di lower pons. Oke, nah ini kondisi-kondisi apa saja sih di brain, kondisi-kondisi di brain yang bisa menyebabkan kondisi gangguan respirasi sentral gitu ya. Yang pertama stroke ya. Udah belajar tentang stroke ya? Kalau ada nggak sih blok khusus neuro gitu? Apa? Oh pain ya. Soalnya sekarang memang sistemnya beda. Kalau dulu saya ada blok khusus neuro, dulu blok 18 kalau nggak salah waktu saya dulu, blok 18 khusus neuro, paling banyak lah ya bahas neuro. Nah jadi kalau stroke ini kan ada yang ingat definisi stroke nggak? Defisit neurologis yang menetap selama lebih dari 24 jam gitu. Akut dan menetap lebih dari 24 jam ya, disebabkan oleh gangguan vaskular ya. Nah, jadi kalau misalnya kebayang ya kalau stroke, ada berapa macam stroke secara umum? Dua, apa aja? Hemorrhagic dan ischemic. Oke, jadi kebayang ya kalau misalnya stroke itu kan artinya gangguan vaskular. Bisa karena dia ada ischemic itu berarti ada bisa karena penebalan pembuluh darah ya, aterosklerosis, atau bisa juga dia tersumbat karena adanya trombus. Trombus itu bisa karena tadi pembuluh darah yang semakin menebal, atau bisa juga dia lemparan gitu ya, misalnya dari jantung gitu, jantung dengan atrial fibrilasi gitu, ada trombus di sana, terus
trombusnya Nanti aku mencolok gitu buat. sampai ke brain, akhirnya menyumbat di sana gitu. Udah ada aterosklerosis juga di sana. Biasanya kan faktor resiko kan hipertensi ya kan, kolesterol, dislipidemi, kemudian asam urat, hiperurisemia seperti itu. Jadi kalau ada sumbatan di arteri di otak, otomatis di sana akan ada iskemik. Iskemik itu berarti kayak semacam kematian sel di sekitar trombusnya tadi gitu ya. Itu yang menyebabkan akhirnya otomatis suplai oksigen yang ke sana akan berkurang seperti itu. Kalau suplai oksigen berkurang, otomatis akan mempengaruhi, tadi kan ingat ya, ada yang namanya kemoreseptor ya kan, kemoreseptor untuk O2, CO2 dan pH. Tadi ingat ada sentral kemoreseptor di depannya DRG gitu. Ingat tadi? Ingat ya, masih ingat sedikit. Oke, gitu ya. Nah, jadi ini tadi di situ ya, jadi dia bisa langsung kena ke otaknya secara langsung ya, atau bisa juga menyebabkan kelemahan pada sistem ya, ini tadi ya, kelemahan otot pernapasan juga bisa gitu. Akibatnya bisa menyebabkan respon batuk yang inadequat, ARDS, emboli pulmo dan macam-macam ya. Oke. Nah, ini tadi ya, jadi ini gambarnya apa nih? Oh yang seperti ini, iskemik ya. Oke, ini iskemik, ini di cerebellum ya, cerebellum, kemudian ini hemorrhagic ya, ini di brainstem, ini iskemik di brainstem, jelas banget ya. Ini juga iskemik multiple ya. Oke. Next, TBI ya, TBI, traumatic brain injury. Nah, TBI ini secara langsung kita ingat ya, kalau ada sesuatu di brain pasti otomatis aliran oksigen ke sana akan berkurang. Kalau aliran oksigen ke sana berkurang, otomatis respirasinya pasti akan mengkompensasi ya kan, karena kekurangan oksigen otomatis. Padahal kan brain itu salah satu organ yang paling banyak membutuhkan oksigen ya kan, dan paling penting gitu karena dia pusat segalanya ya kan, pusat yang mengatur segala fungsi tubuh kita itu ada di brain gitu. Jadi kalau di sana ada sesuatu pasti akan ada kompensasi nafasnya seperti itu. Nah, ya, oke. Nah, jadi TBI sendiri akan bisa langsung menyebabkan ARDS atau misalnya ini adalah neurogenic pulmonary embolism ya. Kemudian bisa juga karena adanya TBI maka otomatis akan ada respon inflamasi ya kan. Kemudian nah ini beresiko tinggi terutama kalau GCS-nya rendah ya, GCS kurang dari 9. Ingat GCS ada berapa komponen? 3, apa aja? I, verbal, movement. I ada berapa? 4. Movement? Hah? Verbal 5. Oke, masih ingat semua ya. Harus udah dari sekelap loh ini loh. Ya kan, udah kan? Jangan sampai lupa ya. Oke, terus ARDS-nya paling sering, komplikasinya paling sering di ICU. Kemudian peningkatan. Nah, kalau di TBI itu kan kita bayangkan misalnya ada traumatic brain injury, di sana pasti ada kemungkinan pertama ada kemungkinan edem ya kan, otaknya ceder gitu, dia akan ada respon inflamasi, jadi bisa bentuknya adalah edem atau bisa juga bentuknya perdarahan ya kan. Nah kita ingat lagi hukum Monroe ya kan, hukum Monroe itu kan otak itu kan volumenya tetap gitu ya, ada tengkoraknya gitu ya, dan dia volumenya tetap. Jadi kalau ada penambahan volume di sana otomatis yang paling lemah akan terdesak seperti itu ya, yang paling lunak akan terdesak, gitu, brainnya yang terdesak seperti itu. Nah jadi kalau PTIK itu ada efek Cushing, ingat gak efek Cushing apa aja? Triad Cushing, bradikardi, terus hipertensi sama breathingnya irregular gitu ya. Oke. Nah ini ada namanya DAI, pernah dengar nggak? Diffuse axonal injury. Nah diffuse axonal injury ini adalah kondisi di mana terjadi kerusakan masif gitu ya pada akson, namanya ada diffuse axonal injury. Jadi cedera akson yang diffuse. Nah akson kita ingat lagi kalau di brain kita itu kan ada gray matter, ada white matter. White matter yang mana deh? Itunya apa white matter? Aksonnya ya kan, itu kan paling banyak, graynya kan lebih sedikit ya, graynya kan di korteks, kemudian ada gray yang di dalam-dalam dengan substansi yang digerak.
yang mostly kan white matter, mana isinya adalah akson. Jadi kalau terjadi kerusakan di situ, yang namanya traumatic brain injury itu kan ada benturan hebat gitu ya. Jadi ada kerusakan entah dia bentuknya rotasional dan lain sebagainya, itu yang bisa menyebabkan kerusakan akson gitu, dan akhirnya menyebabkan edem lah ya, kalau edem dan lain sebagainya, yang itu akan pasti akan mengurangi suplai oksigen ke sana, sehingga akan menyebabkan kompensasi dari respirasinya, atau juga langsung kerusakan pada pusat-pusatnya tadi gitu ya, sehingga akan mengganggu respirasinya, sistem respirasinya. Oke, nah ada juga kalau dalam kita ngobrolin TBI, ada juga namanya mekanisme Cope dan counter Cope. Ingat gak? Ingat ya, Cope itu berarti apa? Benturannya langsung, misalnya kita kejedot gitu ya, kita kejedot ke depan gitu ya. Cope itu yang langsung kena, karena kena benturannya, katakanlah kita kejedot ini kan berarti kena frontal kita, ya kan? Tapi kalau benturannya kenceng banget gitu, maka juga setelah itu kan kita ada bagian otak yang dia akan terkena atau terbentur gitu ya, tengkorak gitu. Jadi dia sisi seberangnya gitu ya. Jadi misalnya kita kejedot kenceng ke depan, maka Cope-nya ada di frontal, terus yang di belakang sini adalah counter Cope-nya gitu. Jadi kerusakannya di dua sisi gitu maksudnya ya. Seperti itu. Nah, tadi kan kalau kita ngobrolin tentang traumatic brain injury, maka nggak cuma edemnya aja, nggak cuma DI aja, tapi bisa juga hemorrhagic ya. Hemorrhagic di sini bisa ya, jadi ini nggak cuma trauma aja ya. Sebenarnya tadi kan kita sebutkan bahwa gangguan vaskuler itu bisa karena trauma atau bisa juga karena stroke ya kan. Stroke juga ada yang bentuknya SDH juga bisa ya. Nah kalau di SAH juga bisa kalau stroke ya. Nah ini kalau yang traumatik itu bisa SDH ya, SDH ini, jadi dia bisa akut, kemudian bisa akut dan kronik. Dia semakin kronik kan semakin menghitam seperti ini ya. Ingat kalau SDH bentuknya adalah cembung. Oke, terus ini SDH ya. Oke, next. Nah selanjutnya SCI, spinal cord injury ya. Spinal cord tadi ingat lagi bahwa otot-otot otot pernafasan kita itu diinervasi oleh nervus yang merupakan cabang spinalis dari cervical dan thoracal. Kalau cervical tadi pada level berapa? C3 sampai C5. Itu yang ke mana tadi? Ke phrenikus. Berarti yang ke diafragma, ya kan? Kalau inspirasi itu kan diafragma kita turun, ya kan? Diafragma kita turun, terus interkostalnya kontraksi gitu kan, sehingga si kostanya akan terangkat gitu ya, diafragmanya turun ke bawah, jadi tekanannya meningkat, tekanan intrakostalnya meningkat, akhirnya si udara bisa masuk ke dalam paru seperti itu kan. Nah pas ekspirasi semua kembali ke normal, di mana diafragmanya naik lagi gitu ya, terus interkostalnya relaksasi sehingga kembali ke bentuk semula, sehingga tekanannya rendah lagi dan bisa keluar udaranya atau ekspirasi. Nah, di sini tadi ya kalau SCI pada level 5, C5, maka C3 sampai C5 yang terutama akan terjadi kerusakan berat pada sistem pernafasan, karena kan otot-ototnya pasti akan jadi lumpuh gitu ya. Gitu. Nah, bisa dibayangkan ya jalurnya ya. Oke, jadi pasti akan kena ke otot pernafasannya seperti itu. Karena kena ke C3 C5 tadi kan ke diafragma. Kalau ke thoracal ya berarti kena ke interkostalnya. Jadi kekuatan kalau kekuatannya berkurang, maka juga tidak akan maksimal respirasinya ya. Itu ya kurang lebihnya. Oke, nah ini level-level dari spinal cord kita ya. Kita ingat lagi bahwa tadi di atas kan ya di nukleus tadi kan ada juga tadi ya, kita bayangkan lagi ada brainstem ya, ada brainstem dari upper pons, kemudian mid pons, kemudian turun lagi ke bawah semuanya kayak gitu. Fotonya namanya medula oblongata ya kan, turun lagi ke spinal cord. Nah, spinal cord tadi C3 sampai C5 ini yang ke diafragma ya, nervus phrenikus ke diafragma ya kan. Kemudian kalau T1 sampai T11 itu tadi dia akan ke interkostal ya. Jadi kalau ada cedera di level-level ini, maka pasti akan mempengaruhi si pernafasan kita, mempengaruhi ke kekuatan
otot pernafasan kita. Seperti itu. 2000. Nah, contoh lainnya apa sih yang bisa menyebabkan lesi di brain di level-level tersebut ya? Kita balik lagi ke brain ya. Ada namanya abses cerebri. Apa itu abses cerebri? Kumpulan pus, ini gampang sekali ya. Kumpulan pus gitu. Jadi mostly kalau namanya abses cerebri maka dia disebabkan oleh bakteri ya, bakteri yang piogenik seperti itu. Nah ini bisa juga tergantung dia ya, kalau misalnya dia di dia mengenai levelnya adalah di pons atau misalnya di midbrain atau misalnya di medula oblongata, ya akan bisa mempengaruhi pusat pernafasan kita atau di tempat-tempat lainnya tadi ya berpengaruh pada pernafasan kita. Oke, terus yang lainnya lagi adalah glioblastoma multiforme. Jadi tahu ini apa? Tumor ya, intinya tumor, namanya glioblastoma multiforme, berarti dia tumor ganas ya, ganas dan biasanya multiple ya seperti ini. Nah ini udah jelas banget ya di sini. Mendesak. Aku jambak mbaknya. Sudah ada yang mau ditanyakan? Mudah ya? Insya Allah ya. Ada yang mau ditanyakan? Yang penting paham tadi jalurnya seperti apa gitu dan apa-apa saja yang mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau daerah anatomisnya di situ terganggu, otomatis fungsi pernapasannya kan terganggu. Ingat lagi fungsi masing-masingnya tadi apa ya? Pneumotaksik, apnostik ya kan. Terus ke bawah lagi ada DRG, ada VRG. Terus reseptornya di mana aja, ya kan? Kemudian tadi otot-otot pernapasan itu nafas apa saja, keluarnya dari spinal cord yang mana. Nah kalau ada gangguan-gangguan di situ pasti akan mempengaruhi si pernapasan. Gitu. Nanti dari bagian anestesi akan lebih menjelaskan ke ke metaboliknya. Jadi kalau misalnya ada gangguan O2, CO2, pH itu nanti bagaimana dan penanganannya bagaimana seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ya? Ya kalau ataksik itu kan berarti kelainannya dia udah di bawahnya itu ya, berarti di bawahnya apnostik tapi menjelang ke ya DRG VRG ya, jadi di atasnya midbrain di situ. Jadi makanya dia ataksik kayak nggak beraturan gitu polanya seperti itu. Tapi kalau udah kena ke medula oblongatanya maka udah apno di situ. Dia sendiri buat anjir kayak Aku minta bawain kopi. Kalau jantung tadi kan dia lebih dikaitkan dengan kondisi acidosis ya nggak? Kondisi acidosis, makanya dia ada kenapa? Oh iya, sorry itu kusmo. Jadi kalau yang jantung tadi itu kan dia nggak beraturan gitu kan ya. Nah itu makanya kalau yang jantung tadi saya cek lagi di literatur itu memang mekanismenya masih belum diketahui gimana nya gitu. Nah, tapi memang dia terutama kalau gangguannya tadi kan sini kita lagi gambarnya dia nanti dia paling aja gambar ya. Jadi dia di midbrain kok. Jawab pertanyaan. Jadi di atasnya midbrain, jadi hiperventilasi tadi kan kalau hiperventilasi tadi di midbrain ya. Nah dia di encephalon. Teman gue tuh udah paling jelek di dunia ini. Jadi dia paling aja. Garis sambung. mana Hiperventilasi tadi di midbrain. Midbrain kan dekat dengan atas pons, ya kan atas pons tadi yang gangguan di pneumotaksiknya, maka dia ada hiperventilasi di situ. Jantung di atasnya lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang bilang jantung itu karena aku cari tadi memang dia belum diketahui patomekanismenya sehingga diteorikan gitu ya, diasumsikan itu ada kemungkinan dari
Bisa juga dari gangguan di jantung juga katanya, sehingga menyebabkan hipoksia. Hipoksianya kalau karena dari jantung juga akhirnya hipoksia sentral tuh ada juga yang menyebabkan seperti itu. bawa oksigen dari sini dulu nanti Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah? Ya, nanti bisa dicari videonya, ada di YouTube. Itu ada di YouTube, nanti kira-kira bentuk polanya itu seperti apa gitu. Jadi kadang kan lebih enak kalau pernah melihat langsung gitu ya, pola nafasnya seperti apa untuk membayangkannya lebih mudah. Tapi memang penting untuk memahami tadi ya struktur masing-masing struktur itu fungsinya apa gitu. Jadi lebih enak membayangkannya. Karena kalau cuma hafalan mati pasti juga nggak inget ya. Udah panik pasti nggak inget. Tapi kalau paham konsepnya, insya Allah lebih mudah menghafalkannya. Ada lagi mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada yang tertarik mau masuk neuro nggak nanti? Sejauh ini ada nggak? Coba ngacung. Belum ada ya? Gak menarik kayaknya ya neuro ya? Oh, tertarik masuk neuro. Rumit ya konsentrasi neuro ya? Iya, rumit memang rumit tapi menarik gitu ya. Rumit tapi menarik karena segala sesuatu di tubuh kita itu diatur sama otak gitu. Dan uniknya kan kayak lesnya gimana. Jadi kita kayak kalau neuro tuh kayak nebak-nebak. Oh, kira-kira lesnya di mana gitu kan ya. Jadi kita harus tahu lesnya di mana gitu. Yang membuat neuro unik. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah? Cukup jelas ya. Cukup jelas ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup. Bisa? Oke, itu ya. Nanti kita berjumpa di lain kesempatan ya. Jadi kalau mau ahli neuro ketemu berarti insya Allah ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti dipelajari deh ya kalau apa namanya. Kalau ujian dia bisa menjawab. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wih anjir langsung kali coba sombong banget ya. Jangan deh, gue gak usah lihat Sebenarnya juga nggak bisa lihat, tapi kita cariin gue. ini maunya malah susah apa sih? Susah sih ya dari Loh, kok makin gini, Pak? emang Terus dia menawarkan ulang boleh nggak? Ada gue juga selalu menawarkan lu ke semua temen cowok seneng Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Ini semester 5 ya. Saya Dr. Gilar ya, menggantikan Dr. Kalkarina karena yang harus yang mengisi Dr. Kalkarina. Beliau sedang ada keperluan, jadi tidak bisa hadir. Hari ini, siang hari ini kita akan belajar tentang respiratory failure ya, terutama yang disebabkan karena gangguan erogenik sentral. Oke, LO dulu ya pertama ya. Jadi harapannya setelah dari kuliah ini nanti adik-adik bisa paham respiratory failure itu apa, terutama yang disebabkan karena gangguan neurologik ya. Tandanya apa, gejalanya apa, kemudian segera mengenali, segera bisa memberikan initial treatment untuk kasus-kasus respiratory failure karena kelainan neurogenik. Oke, kita langsung aja ya ke definisi yang pertama. Yang disebut dengan respiratory failure atau bahasa Indonesianya gagal nafas ya. Gagal nafas itu apa? Adalah suatu gangguan respirasi, sistem respirasi, di mana terjadi gangguan oksigenasi dan ventilasi. Seperti kita ketahui kan fungsi pernapasan kita itu kan ada dua fungsi ya. Oksigenasi, memasukkan O2, dan ventilasi, mengeluarkan CO2. Ya, jadi ada dua komponen yang terganggu, baru bisa kita katakan pasien ini mengalami respiratory failure. Bisa salah satunya atau bisa kombinasi kedua-duanya.
Kemudian apa yang disebut dengan neurogenic respiratory failure, yaitu respiratory failure yang dihasilkan dari gangguan sentral kontrol pernapasan. Jadi paru-parunya sebetulnya tidak ada apa-apa. Paru-parunya bisa dikatakan normal, tapi ada gangguan di pusat pernapasan sehingga mengganggu fungsi respirasinya. Seperti itu ya. Yang menyebabkan kelemahan otot pernapasan dan melibatkan sistem bulbar atau sistem medula oblongata ya. Pusat pernapasan kita kan di medula oblongata. Jadi sesuatu yang terjadi di sentral menyebabkan pernapasan kita terganggu. Seringnya parunya normal, tapi bisa juga disertai gangguan paru yang primer. Jadi memang ya otaknya kena, paru-parunya juga kena, gitu ya. Ini flashback dulu, udah pernah belajar ya fisiologi ya. Jadi pusat pernapasan kita ada di medula di sini, di mana dia menangkap sinyal dari apa? Sensor yang ada di sensor O2 di mana? Ada yang tahu? Masih ingat? Ada reseptornya? Arcus aorta, satunya carotid body ya, ada dua ya. Kemudian nanti di sini dia akan memberikan impuls ke atas ke medula. Nah, medula nanti akan memerintahkan ke bawah untuk menggerakkan otot-otot pernafasan kita. Gitu ya. Nah, ini saraf-saraf yang menggerakkan otot-otot pernafasan. Seperti kita ketahui, otot-otot pernafasan kita ada yang terlibat di proses inspirasi, ada yang terlibat di proses ekspirasi. Kalau yang inspirasi utamanya ada di diafragma ya, dan intercostalis. Di mana diafragma ini level medulla spinalisnya atau spinal cordnya ada di C3 dan C5. Nervus yang membawa namanya nervus phrenigus ya. Kemudian intercostalis ada di T1 sampai T12. Ini nanti nervus intercostalis dan selanjutnya ya. Kemudian untuk yang expiratory muscle ini ada internal intercostal, ada rectus abdominis di perut ya. Jadi kalau ekspirasi kita lebih menggerakkan otot-otot perut. Kemudian obliquus, internus externus, dan ada transversus abdominis. Ini semuanya ada di level T7 dan L1, di bawahnya oleh nervus lumbalis. Ya. Jadi kalau inspirasi kita di cervical, kalau ekspirasi kita terutama ada di lumbalis, karena digerakkan otot-otot abdominal. Ini siklus pernafasan kita, jadi pada waktu resting, inspiratory muscle relax ya, otot pernafasan inspirasi, relaksasi. Kemudian tekanan di trakeobronkial itu sama dengan tekanan atmosfer ya, karena tidak ada pergerakan udara. Jadi tekanannya sama dengan atmosfer. Kemudian kita akan melakukan inspirasi. Ini kita bicara yang normal ya, maksudnya bukan bantuan ventilator ya. Ini karena beda antara pernapasan spontan dengan pernapasan ventilator. Bedanya gimana? Ada yang tahu? Boleh? Raise hand. Bedanya pernapasan spontan sama pernapasan yang dibantu ventilator apa? Prinsip dasarnya aja. Gimana? Sumpah kalau tadi angkat tangan gue. Setahu saya mungkin kalau misalnya spontan itu gradien tekanan udara antara parunya tuh kita yang atur. Tapi kalau misalnya yang pakai ventilator tuh gradien tekanan udaranya tuh diatur sama mesinnya. Kalau yang spontan berarti sebenarnya tekanan atmosfernya konstan, tapi tekanan ruangan paru kita yang diubah. Kurang tepat sasaran. Ada yang mau nambahin? Oke, yang agak keras, Mas coba. Oh ya, oke. Yang negatif yang mana? Yang negatif yang spontan, yang positif yang ventilator ya. Ya betul ya. Jadi kita kalau pernafasan spontan bedanya adalah kita diafragmanya kan kontraksi. Ketika diafragma kontraksi itu tekanannya akan negatif. Jadi kita menyedot udara pada waktu inspirasi. Beda sama waktu kita memakai ventilator. Ventilator tidak bisa menciptakan tekanan negatif. Jadi dia bisanya mendorong, meniup. Jadi tekanannya positif. Walaupun kedua-duanya mengembangkan paru-paru, tapi prinsip mekanisme fisiologinya berbeda ya. Kembali lagi ke sini. Jadi pada waktu inspirasi pasien spontan ya, tekanan intrapleural akan turun, diikuti dengan penurunan tekanan intratorasik, kemudian akan menyebabkan aliran udara dari luar masuk ke dalam intratorasik. Kemudian inspirasi ini diimpuls dari CNS ya, sehingga akan terjadi pelebaran baik ke arah
horizontal maupun ke arah vertikal. Kontraksi diafragma, gitu ya. Diafragmanya kontraksi, turun, set, kemudian parunya akan mengembang, tekanannya jadi negatif. Itu pada waktu pernapasan spontan. Kemudian kita ekspirasi, ketika ekspirasi, impuls dari CNS akan berkurang, diafragmanya akan relaksasi, udara akan keluar dari paru-paru ke luar, udara luar, sehingga nanti kembali ke posisi rileks yang pertama tadi ya, tekanannya sama antara yang di tracheobronchial dengan yang di atmosfer. Kita sekarang masuk ke gagal nafas. Gagal nafas secara garis besar ada dua tipe. Kita membagi tipe 1 dan tipe 2. Ada tipe campuran ya, tiga-tiganya. Tandanya gimana membedakannya? Yang tipe 1 yaitu kegagalan oksigenasi. Jadi PO2-nya, PaO2, ada yang tahu PaO2? A-nya kecil, O2. Tekanan parsial oksigen di arteri. Cara ngeceknya pakai apa? AGD itu diambil dari daerah arteri ya, oke ya. Jadi ini parsial pressure dari O2 yang kita cek di AGD di arteri ya. Kalau kita kenanya vena ya akan beda PaO2-nya. Kalau kita pakai yang ini ya berarti ini arteri. Biasanya kita ngambil di radialis ya. Itu ditemukan kurang dari 60 dengan normal atau penurunan PaCO2. Kalau ada penurunan PaCO2 itu artinya pasiennya gimana? CO2-nya lebih rendah dari normal. Artinya pasien hipoksemia. Hipoksemia PaO2. Kalau CO2 kan kita lebih ke fungsi ventilasi. Kalau PaCO2-nya rendah, artinya apa? Hiperventilasi. Makanya dia bisa normal atau dengan decrease PaCO2. Artinya apa? Pasien ini sesak, ya, takipnu. Jadi minute volumenya berlebihan. Kemudian tipe yang kedua yaitu gangguan di ventilasi. Berarti PaCO2-nya yang tinggi, di atas 45. Bisa disertai asidosis, bisa tidak disertai asidosis. Asidosis enggaknya tergantung nanti kompensasi dari metaboliknya. Ya, seperti kita ketahui kan respirasi counternya adalah metabolik ya. Metaboliknya gimana, dia sudah mengkompensasi asidosis dari respirasinya atau belum. Kalau misalnya belum mengkompensasi biasanya masih asidosis. Tapi kalau sudah mengkompensasi pH-nya bisa normal. Oke ya. Begitu juga PaO2-nya bisa normal atau bisa menurun. Yang terakhir adalah tipe mix yaitu hipoksemia with hiperkarbi. Jadi tipe 1 dan tipe 2 digabung. Biasanya kita menemukan kondisi-kondisi yang sudah berat ya, udah pulmo berat seperti itu. Ini fisiologi ya. Kalau kita pernapasan ada vital capacity, ada tidal volume, ada expiratory reserve volume, ada residual volume, ada functional residual capacity. Ini pertukaran O2, saya nggak usah dibahas lagi ya, lanjut aja. Nah ini penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan respiratory failure yang disebabkan oleh gangguan neurogenik ya. Jadi ada gangguan di central nervous system, CNS. Contohnya apa? Trauma, stroke, tetanus ya. Kemudian yang kronik bisa MS, bisa Parkinson. Kemudian bisa juga gangguan apa nih organofosfat poisoning, snake bite ya. Jadi nanti kalau misalnya pas jaga IGD ketemu pasien misalnya trauma kepala, EDH, ICH, itu harus dicek parunya. Kira-kira pasien ini mengalami gagal nafas atau enggak. Ya syukur-syukur tidak ada gagal nafas. Tapi kalau misalnya ada gagal nafas kita harus aware. Oke ya. Jadi jangan cuma kesadarannya aja yang dicek, tapi juga pernafasan. Tandanya mostly paling banyak tipe 2 karena gangguan ventilasinya. Biasanya kan pasien dengan gangguan neurogenik kan penurunan kesadaran, lidahnya cenderung jatuh ke belakang ya, jadi ventilasinya nggak adekuat, jadi terjadi trapping CO2. Beberapa menunjukkan tipe mix ya, tapi itu biasanya dikarenakan penyakit komplikasinya, misalnya pneumonia. Mungkin pasien diminumkan. Kalau pasien-pasien orang desa itu kan kejang, pasien nggak sadar tuh diminumin duluan.
minta hangat gitu kan. Tiba-tiba kesedak aspirasi ya. Bisa juga disertai batuk, sesak, dan demam kalau ada pneumonia. Tandanya takipnu, bradipnu atau pola pernapasan yang spesifik ya. Biasanya bisa abdominal seperti itu ya nafasnya ya. Kemudian kalau kita curiga ada lesi di C3, C4, pernapasannya akan abdominal. Kemudian bisa hilangnya refleks batuk atau refleks menelan karena penurunan kesadaran tadi ya. Muscle weakness, penurunan sensori karena ada gangguan sentral ya, desaturasi pada pulse oximetry dan hemodynamic change, hypertension, hypotension, tachycardia, dan bradycardia. Findingnya tadi ya, kita cek kalau mau lihat gagal nafasnya kita pakai AGD, ya, PaO2-nya sama PaCO2. Kemudian kita bisa pakai chest X-ray, tapi ini nggak spesifik ya, artinya kadang AGD-nya sudah jelek tapi ronsennya masih baik-baik aja gitu. Jadi kita lebih percaya BGA daripada ronsen torak ya, karena ronsen torak itu penilaian kasar. Dan kita nggak bisa membandingkan gitu loh, artinya subjektif banget penilaiannya beda sama AGD yang angka. Semua orang bisa menilai ini hipoksemia gitu ya. Terus bisa ditemukan penemuan lain tergantung penyakit bawaannya. Inisial manajemennya gimana? Tentu kita adalah problem utamanya tadi kan ventilasi ya, karena paling sering adalah gangguan nafas tipe 2. Jadi ya ventilation assist, kita bantu pernapasannya. Bisa dengan non-invasif, bisa dengan invasif. Ini strategi penanganannya, jadi mulai dari oksigen terapi, kemudian high flow oksigen, kemudian non-invasive ventilation, kemudian invasive ventilation, baru kalau misalnya invasif masih nggak bisa, kita bisa pakai ECMO. Ya. Indikasinya moderate to severe, takipnu, penggunaan otot pernafasan bantuan ya, intercostalnya udah mulai ada muncul. Kemudian ada paradoxical abdominal breath, pH kurang dari 7,35, PaCO2 lebih dari 45, atau PF ratio kurang dari 300. Sebenarnya lebih valid kita pakai PF ratio daripada kita pakai PaO2. Tadi kan PaO2 60 itu kan sebetulnya dalam kondisi room air. Ya. Kalau misalnya kita mau lebih spesifik kita pakai PaO2 per FiO2 atau PF ratio. PF ratio itu membandingkan PaO2 dibagi dengan FiO2 fraksi oksigen yang kita pakai. Misalnya kita pakai oksigen NRM berarti berapa ya dua-duanya? NRM 0,6, 0,7. Kalau pakai ET tergantung FiO2. Ya, kalau pakai nasal kanul 3 liter 0,3 itu ya. Nanti dibagi, jadi PaO2 nya dibagikan dengan 0,6, 0,7, 0,8 seperti itu ya. Nah kalau didapati PF rasionya kurang dari 300 berarti pasien mengalami gagal nafas. Ini kebanyakan respiratory failure karena neurogenik itu tidak akan membaik dalam 3 kali 24 jam. Jadi butuh penanganan RW yang lebih permanen ya, daripada lebih disukai yang permanen karena jangka panjang. Kemudian kontraindikasinya tidak bisa mempertahankan RW, pasiennya gelisah, kemudian hemodinamik tidak stabil, tidak pas, masker NIV-nya tidak pas, kemudian ada gangguan gastrointestinal, pasien berulang kali muntah misalnya ya. Kemudian kurangnya orang untuk SDM untuk memonitoring NIV. NIV itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia pakai ventilator, cuma ditempelkan dengan masker, tidak pakai untuk ETT. Jadi ini betul-betul tergantung dari kerapatan maskernya. Kalau maskernya bocor-bocor nggak akan efektif. Jadi syaratnya betul-betul maskernya harus fit. Nah, biasanya kalau kita pakaikan di pasien yang kesadarannya nanggung ya, artinya nggak yang penurunan kesadaran banget dan nggak yang sadar banget, gelisah, cenderung gelisah, itu susah. Nah, dia kan marah-marah, gelisah, ngamuk-ngamuk, gerak-gerak, itu untuk memastikan kerapatan maskernya itu sulit, gitu ya. Karena ini cuma diikat pakai tali ke belakang gini deh. Jadi seperti masker face mask itu, tapi ada talinya ke belakang. Nah, ini modenya biasanya nanti kita pakai support, pressure support, ventilatornya. Jadi pasien tetap dibiarkan nafas spontan.
Karena kalau misalnya pasiennya kita apnu kan, semakin tidak bisa paten lagi ininya, patensi RW-nya semakin nggak bisa diandalkan lagi, gitu ya. Ada yang bentuknya masker hidung, ada yang bentuknya masker mulut, face mask. Jadi ada yang cuma di hidung aja. Ini ya, bentuknya seperti ini. Oke, sekarang invasive ventilation. Invasive ventilation berarti kita memasang alat yang lebih invasif dibandingkan NIV tadi ya. Kapan dipakai ventilator ICU dengan ET atau TT? Sudah pernah lihat TT? Tracheostomy bentuknya seperti ET tapi lebih pendek. Nanti dipasangnya lewat sini, tracheostomy. Itu lebih pendek dan lebih safe ya, maksudnya lebih aman dibandingkan lewat orang. Itu beda nggak sih? Beberapa gangguan neurologis sulit untuk sembuh, sehingga akan menggunakan mechanical ventilator jangka panjang, sehingga dibutuhkan RW yang paten ya. Most patient completely dependent, jadi tergantung dan rawan terkena infeksi. Ini tadi kelanjutannya tadi setelah kita non invasif tidak berhasil, kita lari ke invasif ya. Berarti intubasi, pasiennya diintubasi. Ini ventilator yang ada di ICU kita ya. Untuk setting awal ini udah pernah tahu mode-mode ventilator? Ada yang full control dari ventilator, ada yang SIMV, artinya kalau pasien spontan dibantu, tapi kalau pasien nggak bernafas dibantu dari ventilator. Atau yang ketiga yaitu pressure support. Pressure support itu kalau pasien nggak bernafas, ventilator nggak memberikan nafas. Jadi ada tiga cabang utama. Yang satu betul-betul dikontrol oleh ventilator. Artinya tidak ada trigger nafas dari pasien. Ya, bisa pasien memang tidak ada nafasnya, misalnya pasien mati mata-mata, atau bisa pasien sebenarnya masih stabil tapi kita berikan muscle relaksan. Jadi pasiennya apnu karena muscle relaksan. Itu kita pakainya full control. Biasanya CMV. Apa singkatannya ya. Terus yang kedua SIMV itu yang mulai pasien weaning. Artinya pasien sudah mulai ada usaha nafas tapi belum kuat. Jadi masih separuh-separuh. Spontan pasiennya ada tapi kurang. Jadi ventilator masih memberikan nafas bantuan. Itu tipe kedua. Tipe yang ketiga itu yang kalau pasien tidak bernafas tidak dibantu. Itu yang pressure support. Nah ini ketiga ventilator ini kita pakai untuk proses weaning. Weaning ventilator itu kita melepas ventilator sampai pasien bisa extube, sampai bisa nafas mandiri. Seperti itu. Jalannya tiga itu. Ya, tiga mode itu. Nah, kalau kita pasien misalnya kurang kesadaran karena stroke misalnya, kemudian kita lakukan intubasi. Intubasinya pakai muscle relaksan. Kan pasien apnu ya. Berarti kita pakai mode ventilatornya apa? Full control ya, CMV ya. Kalau misalnya misalnya pasien kecelakaan, trauma kapitis, kemudian GCS-nya ya anggaplah 3-4. Kemudian masih ada spontannya, kita crash intubation, nggak pakai obat. Ketika diintubasi ada nafas, setelah diintubasi masih ada nafas spontan, kita pakai mode SIMV ya, yang kedua ya. Oke. Ini contohnya. Kita pakai kasus yang pertama tadi ya, pasien stroke kita intubasi, pakai relaksan, pasiennya apnu setelah diintubasi. Pertama kita pakai setting modenya kontrol. Change to synchronize NCMV tadi, kalau misalnya sudah ada nafas spontan. Tapi kalau misalnya belum ada, kita masih pakai kontrol CMV ya, kontrol mechanical ventilator. Nah, yang pertama kita tentukan adalah berat badan pasien. Berat badan pasien itu banyak. Ada yang tahu? Ada berat badan apa saja? Boleh rasain? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin sekitar 5 atau 4. Boleh? Angkat tangan. Berat badan yang pertama. Berat badan kita yang ditimbang itu berat badan apa?
Kita nimbang nih, ada timbangan, kita timbang situ. Yang keras? Apa? Total. Hah? Total, ada yang punya pendapat lain? Berat badan yang ditimbang? Berat badan realnya kita. Saya nimbangnya 149, jadi beratnya 49. Bukan karena perhitungan, tapi yang diukur. Namanya berat aktual. Aktual body weight atau top. Ada yang beberapa buku menyebutkan total body weight, TBW atau actual body weight. Itu adalah berat badan aktual kita, berat badan real kita. Kemudian ada ideal body weight. Ada yang tahu ideal body weight? Ideal body weight? Masa nggak pernah dengar ideal body weight? Kan sering dibahas. Berat badan yang ideal menurut tinggi badan. Ya. Oke, terus ada lagi apa? LBW. Sudah pernah tahu LBW? Tadi actual body weight, ABW, ideal badan IBW, sekarang LBW. Belum pernah dengar? Lean body weight? Ya, lean body weight itu berat badan tubuh tapi tanpa lemak. Ya, jadi lemaknya disingkirkan. Kita ada rumusnya. Terus ada predicted body weight yang kita pakai di ventilator ini atau PBW. Nah, kenapa kita pakai predicted body weight? Karena ini adalah perhitungan berat badan berdasarkan tinggi badan yang menunjukkan volume rongga toraknya. Rumusnya pakai ini. Jadi kita jangan pakai berat badan aktual ya, kita pakainya PBW. Kalau laki-laki 50 ditambah 0,91 dikalikan tinggi dalam sentimeter dikurangi 152,4, nanti ketemu predicted body weight-nya. Nah, itu menunjukkan jadi orang misalnya tingginya 165, mau dia gemuk, mau dia kurus, PBW-nya akan sama. Ya, karena dia berdasarkan tinggi badan yang disesuaikan sama volume intratorakal. Kalau perempuan rumusnya ini 45,5 tambah 0,91 dalam kurung tinggi dalam senti dikurangi 152,4. Oke ya, setelah kita ketemu PBW-nya, langkah selanjutnya kita menentukan volume tidal. Volume tidal adalah volume pernapasan spontan dalam 1 menit. Berarti RR sekali nafas. Volume tidal itu dalam 1 kali nafas. Kalau 1 menit pernapasan itu namanya minute ventilation. Ya, kita tentukan tidal volumenya 6 sampai 8 cc per kilo. Ya, tadi misalnya ketemu PBW-nya 50, berarti kita settingnya 50 kali 6, berarti 300 volume tidalnya ya. Kemudian kita pastikan setelah kita setting ini, kita akan menambahkan berikutnya adalah respiratory rate-nya. Respiratory rate-nya disetting di 12 sampai 20. Oke ya, kita udah setting nih. Volume tidal, RR, FiO2 ya, FiO2 mungkin awal setelah intubasi mesti 100%. Nah, terus yang perlu kita pastikan, minute volume-nya tercapai nggak? Dengan yang tadi kita setting, volume tidal misalnya 6 cc per kilo, dikalikan dengan RR-nya misalnya 14, minute volume tercapai atau enggak? 100 cc per kilo. Misalnya berarti 50, berarti minute volume-nya harusnya sekitar 5 liter ya. Nah, itu kenapa kita harus memastikan? Karena bisa saja kalau ada gangguan paru-paru, volume tidal yang kita pakai ini tidak bisa memenuhi volumenya. Karena apa? Parunya terlalu kaku misalnya. Jadi gini, jadi bahasa ventilator ya. Jadi kita memberikan bantuan nafas itu ke paru pasien itu bisa memakai 2 parameter. Yang pertama parameter volume, yang satu parameter pressure, tekanan. Ya, apa bedanya? Kalau kita pakai setting volume, artinya ventilator ini kita perintah, kamu ventilator kasihlah sebanyak 500 cc. Nggak peduli
pressure yang kamu hadapi di sini berapa itu nggak usah kamu pedulikan. Pokoknya kamu ngasih 500 cc. Itu kalau mode volume. Kalau kita pakai mode pressure, kebalikannya. Kamu kasih sebesar pressure 12 misalnya. Nanti perkara volumenya keluar berapapun itu nggak usah dipeduliin. Artinya kamu ngasih aja pressure segitu. Bisa dipahami nggak? Paham ya? Jadi seharusnya kalau paru-parunya sehat itu pressure sekitar 10 sampai 12 itu bisa menghasilkan 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Itu kalau paru-parunya sehat. Ya, tapi kita kadang menemui paru-paru yang sudah rusak, pressure tinggi menghasilkan volume yang kecil. Nah, kita harus aware di situ. Nanti mungkin ada kuliah tambahan untuk yang kuliah lanjutan untuk yang ventilator ya. Tapi intinya gini, kita harus memastikan minute volume ini tercapai dengan setting tidal volume yang kita setting sebelumnya. Karena bisa saja kita setting 6 cc per kilo, ternyata minute volume nggak tercapai, berarti pasien hipoventilasi. Berarti CO2-nya resiko trapping seperti itu ya. Jadi kita goalnya kita ventilasinya normal ventilator, normal ventilasi atau enggak, kita lihat dari minute volume-nya atau MV-nya. Gitu ya. Kemudian VIP-nya kita setting 5, FiO2 kita setting 100%. Menurun, diturunkan perlahan sampai SpO2 tercapai di 95%. Biasanya kita berhenti di FiO2 50% untuk setting awal. Itu untuk ya, setting awal ya, setting ventilator awal ya. Nanti kan kita akan weaning, akan membangunkan pasien, akan menterapi parunya seperti apa. Kalau membaik ya nanti akan kita weaning. Kemudian kita bisa melakukan juga fisioterapi ya, baik kaki tangannya, dadanya, posisi, speech therapy kalau sudah extub ya. Kemudian refleks batuk kalau pasien sudah dibangunkan. Nutrisi juga tidak lupa, jadi kita pasang NGT untuk pasien-pasien yang ada gangguan neurogenik tadi ya. Kita pasang NGT, kita masukkan nutrisi enteral. Kalau misalnya perutnya nggak viable, kita bisa lewat IV, jadi total intravenous nutrition ya. Atau misalnya lebih invasif lagi, kita pasang gastrostomy feeding. Jadi perutnya dibuka, langsung pasang cup di perut, jadi nggak lewat nasal. Kalau ada infeksi kita kontrol, terutama jika pasien bedridden, tidur lama ya, lebih dari 2 minggu, tidak ada kemampuan batuk, kita harus curiga dia ke arah pneumonia. Nah ini kasusnya, laki-laki 41 tahun dengan riwayat MG menolak untuk diobati selama 2 minggu karena merasa sudah sehat. Kemudian dia datang dengan batuk dan demam 3 hari, disertai dengan sesak, datang ke IGD. Primary survey-nya, RW-nya clear, bisa bicara ya kalau clear ya. Breathing spontan, RR-nya 26, SpO2 97, pakai nasal kanul 2 liter. Sirkulasinya, tensinya 130/85, HTT 101, dengan CRT-nya kurang dari 2 detik. CNS-nya alert. Ya, sudah menangkap kasusnya ya. Secondary survey-nya, empelnya nggak ada alergi, obat-obatan MG-nya sudah stop selama 2 minggu, pas illness-nya MG, tidak ada penyakit yang lain, terakhir makan 4 jam yang lalu, kemudian E-nya sesak. Berat badannya 70, tinggi 176. Pemeriksaan fisiknya ditemukan ada petosis, ronsen toraknya ada infiltrat di parakardial kanan. Labnya sebagai berikut ya. Leukositnya tinggi 16.000, kemudian pH-nya 7,2, PCO2-nya 66, PaO2 90. Ini pakai nasal kanul ya tadi berarti ya. HCO3 20, PCO 1. Kira-kira apa asesmennya? 1? Boleh angkat tangan? Diagnosisnya? Cuma 3 loh ini. Cuma 3. Kira-kira pasien mengalami apa? Pasien sesak, ada riwayat MG, pasien-pasien kronis seperti MG, seperti SLE, seperti GPS, seperti hipertiroid ya. Itu biasanya akan
punya episode akut. Ya. Kan yang menyebabkan orang-orang pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis seperti itu datang ke rumah sakit biasanya ada proses akut. Kalau misalnya hipertiroid, thyroid storm, badai tiroid, tahu ya? Tahu nggak badai tiroid? Nggak tahu. Terus misalnya SLE datang ke IGD karena flare, ya, serangan flare. Kalau MG kira-kira apa? Ini ya si manusia Westenia? Gimana aku tahu? Tadi saya dengar suara sedikit. Serangan akutnya MG apa? Myasthenic crisis, ya. Tuh. Jadi dia terjadi kekambuhan. Gejala karena serangan akut bisa disebabkan mungkin 1, kecapean, 2, infeksi, 3, misalnya ada hipovolemia seperti itu ya, atau mungkin hipervolemia kebalikannya. Gitu. Dijawab. Oke, terus pasien gagal nafas nggak? Gagal nafas ya. Tipe berapa? Ini nasakanul. Kalau nasakanul harusnya berapa? PaO2-nya. Tadi nasakanul 2 liter berapa FiO2-nya? 0,29. 0,29. Iya. Berarti berapa PaO2-nya harusnya? Sekitar 100 ya. Ini tipe mix apa tipe 2? Apa tipe 1? Tipe mix. Yang mix, angkat tangan yang mix. Gak ada yang angkat tangan. Takut ditanyain. Tipe 2 ya. Kedua. Cuman sebetulnya PF ratio harus dihitung tipe 300 tadi ya. Kalau cara gampangnya kalau kita itu di luar itu FiO2 dikalikan 4. Itu harusnya PaO2-nya segitu. Ya ini PaO2-nya. Jadi misalnya kita pakai nasakanul 3 liter berarti kan sekitar 0,3 dikalikan 4 berarti seharusnya 120-an PaO2-nya. Kalau paru-parunya bagus. Nah, cuma tinggal dilihat sih kan dikalikan 4 itu kan artinya PF ratio-nya 400 ya. Berarti kan kalau misalnya sudah kurang dari itu kan berarti PF ratio-nya udah kurang dari 400 gitu. Nah, sekarang kita harus ngitung betul PF ratio-nya di bawah 300 apa enggak pasien ini gitu ya. Terus diagnosis yang ketiga ada curiga pneumonia. Jadi gini, gagal nafas itu bukan penyakit. Gagal nafas itu suatu kondisi di mana kondisi ini pasti ada underlying-nya di belakangnya, penyakit di belakangnya. Jadi artinya apa? Pasien asma bisa gagal nafas nggak? Pasien asma bisa gagal nafas? Asma bronkial? Asma attack bisa ya. Pasien cekon cordis dengan udem pulmo akut bisa gagal nafas? Bisa. Pasien TB pulmo lama dengan fibrotik paru bisa gagal nafas? Bisa. Pasien dengan CKD udem pulmo bisa. Ya, jadi gagal nafas itu bukan penyakit. Jadi jangan berhenti di gagal nafas. Harus dilacak. Kira-kira gagal nafasnya karena apa? Ya, selalu harus ada penyebabnya. Karena kalau kita nggak menangani penyebabnya, kita hanya menangani gagal nafasnya, ya pasien nggak akan membaik. Kita kan hanya stabilisasi. Kalau kita menangani gagal nafas itu kita hanya memperlama nyawa pasien aja sebetulnya. Ya, pasien yang harusnya hipoksemia, tapi kita pertahankan supaya tidak terjadi hipoksemia. Kita hanya memperlama survival rate-nya aja, tapi kita nggak mengobati penyebabnya. Sehingga kita harus mencari underlying disease-nya ya. Pasien kita intubasi, sedasi, hipnotik, analgetik, master relaksan, mechanical ventilatornya pakai kontrol ya, change ke synchronize kalau sudah ada nafas spontannya. Kemudian ini settingnya tadi seperti yang saya jelaskan. Itu ya. Kesimpulannya, neurogenic respiratory failure mainly type 2 ya.
disebabkan karena gagalnya ventilasi atau ventilasi yang tidak adekuat. Manajemennya adalah membantu ventilasi dan menangani penyakit penyebabnya atau yang mendasari. Jadi pasien kalau underlying disease-nya tidak diperbaiki dengan baik, ya bisa ventilator dependent gitu ya. Jadi tetap kita harus tadi ya, selain ventilasi, kita menangani penyakitnya, kita memberikan nutrisi, fisioterapi, dan kontrol infeksinya. Ya itu, mungkin ada yang mau nanya? Masih ada 20 menit. Ada yang mau tanya? Boleh?